Halo teman-teman, cerita Nusantara Dunia hadir kembali dengan kisah Kiai Ageng Selo, legenda sang penangkap petir. Sebelum teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita mulai ceritanya. Kiai Ageng Selo atau yang terlahir dengan nama Raden Bagus Sombong diperkirakan lahir di abad ke-15. Ayahanda beliau adalah Kiai Getas Pendawa, putra Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, putra Brawijaya kelima dengan putri Wandan Kuning. Kiai Ageng Abdurrahman Selo atau yang terkenal dengan nama Kiai Ageng Selo hidup sejaman dengan Wali Songo. Kiai Ageng Selo juga dikenal dengan nama Kiai Ganjur, sebab beliau dikenal memiliki kemampuan menabuh alat musik ganjur yang bisa menarik perhatian penduduk untuk melihat dan mendengarkan ganjur. Dan setelah itu barulah Kiai Ageng Selo melakukan dakwah Islam kepada penduduk. Makam Kiai Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Kiai Ageng Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa seperti Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Kiai Ageng Selo menurut cerita dalam Babat Tanah Jawa adalah keturunan Majapahit. Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir yang memiliki istri bernama Putri Wandan Kuning. Dari pasangan ini lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Menurut ramalan ahli nujum kerajaan, anak ini kelak akan membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Bondan Kejawan dititipkan kepada juru sabin yang bernama Kiai Biyut Masarar. Setelah dewasa, Bondan Kejawan diberikan kepada Kiai Ageng Tarum untuk menuntut ilmu agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Kiai Ageng Tarum, namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Raden Bondan Kejawen atau Lembu Peteng dinikahkan dengan Dewi Nawangsih, putri Kiai Ageng Tarum, dari istrinya yang bernama Nawang Bulan. Tidak lama kemudian, Kiai Ageng Tarum atau dipanggil juga Kidang Telangkas meninggal dunia. Maka Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya dengan nama Kiai Ageng Tarum kedua. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsih, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Kiai Getas Pendowo dan seorang putri yang kemudian menikah dengan Kiai Ageng Ngerang. Sementara itu, Kiai Getas Pendowo berputra 7, di antaranya adalah Kiai Ageng Selo. Kiai Ageng Selo memiliki nama kecil, Raden Bagus Sombong. Beliau hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana. Pada awal abad ke-16, Kiai Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota pasukan khusus pengawal Sultan Demak.
karena dalam ujian mengalahkan banteng. Beliau memalingkan kepalanya ketika akibat pukulannya darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, beliau dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi persyaratan. Penolakan itu membuat Kiai Ageng Selo kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri, maka beliau mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Kiai Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Beliau hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari, ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Kiai Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Kiai Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Kiai Ageng Selo membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggunya dengan hal tersebut, halilintar atau bledek menyambar persawahan, membuat warga desa yang di sawah pontang-panting menyelamatkan diri. Tetapi Kiai Ageng Selo tetap mencangkul di sawah. Tiba-tiba dari langit muncul petir menyambar Kiai Ageng Selo. Tak lama kemudian, petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Kiai Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, akhirnya menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Maka terjadilah perkelahian antara keduanya, diiringi dengan petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Kiai Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Petir itu konon berwujud seorang kakek-kakek. Beliau segera menangkap petir itu. "Wahai kilat, berhentilah mengganggu penduduk sekitar," kata Kiai Ageng Selo kepada petir yang berada di tangannya. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu penduduk lagi, juga beserta anak cucumu," jawab petir. Oleh Kiai Ageng Selo, petir itu kemudian diikat di pohon gandrik. Lega hati penduduk desa. Mereka tidak takut lagi disambar petir jika ke sawah. Penduduk desa menyambut Kiai Ageng Selo penuh rasa haru dan menyalami tangannya dengan mencium tangannya. Setelah sore hari, selesai mencangkul, beliau pulang sambil membawa petir tersebut. Keesokan harinya, beliau ke Demak. Bledek atau bledek dihaturkan kepada Sultan Trenggana. Oleh Sultan Trenggana, bledek ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud bledek itu. Setelah beberapa lama kemudian,
datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek beledek dan diminumnya. Setelah minum, terdengarlah bunyi menggelegar memekakan telinga. Bersamaan dengan itu, lenyaplah kakek dan nenek beledek tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengkurung kakek beledek hancur berantakan. Untuk mengenang kejadian itu, dibuat gambar kilat pada kayu berbentuk ukiran sebesar pintu masjid. Lantas mereka menyerahkannya kepada Kiai Ageng Selo. Dengan senang hati Kiai Ageng Selo menerimanya dan dipasang di pintu depan Masjid Demak. Pintu itu masih bisa dilihat hingga sekarang. Kisah tersebutlah yang membuat Kiai Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Sampai sekarang pintu tersebut masih dapat dilihat di Masjid Demak. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, cemara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Kiai Ageng Selo terkenal sebagai orang yang sangat juhud, dermawan, dan banyak tirakat. Beliau sering bertapa di hutan, gua, dan gunung. Selain itu, beliau juga bertani menggarap sawah. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan, agar hidup mereka berkecukupan. Kiai Ageng Selo juga mendirikan madrasah untuk mendidik masyarakat agar paham dan taat terhadap ajaran Islam. Muridnya banyak berdatangan dari berbagai daerah. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet yang kelak menjadi Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya. Kiai Ageng Selo mempunyai istri yang bernama Nyai Bicak dan memiliki 7 orang anak. Yang pertama, Nyai Ageng Lurungten. Yang kedua, Nyai Ageng Wanasaba. Yang ketiga, Nyai Ageng Wasti. Yang keempat, Nyai Ageng Jati. Yang kelima, Nyai Ageng Peranen. Yang keenam, Nyai Ageng Pakis Dadu. Dan yang bungsu adalah Kiai Ageng Nis. Kiai Ageng Nis berputra Kiai Ageng Pamanahan. Kiai Ageng Pamanahan menikah dengan putri sulung Kiai Ageng Wanasaba dan dianugerahi putra bernama Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sultan Sutawijaya, pendiri Kerajaan Mataram. Adik Nyai Ageng Pamanahan bernama Kiai Juru Martani. Kiai Ageng Nis juga mengambil anak angkat bernama Kiai Penjawi. Mereka bertiga dipersaudarakan dan bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijaga. Bersama dengan Jaka Tingkir, Kiai Ageng Nis diminta bertempat tinggal di Dusun Lawian, sehingga kemudian terkenal dengan sebutan Kiai Ageng Lawian. Sampai sekarang, makam Kiai Ageng Selo masih menjadi tempat berziarah masyarakat karena peran Kiai sampai sekarang. Makam Kiai Ageng Selo masih menjadi tempat berziarah masyarakat karena peran Kiai Ageng Selo semasa hidupnya yang sangat peduli terhadap masyarakat kecil. Selain karena beliau diyakini sebagai tokoh agama, bahkan sebagai wali, dan diakuinya menurunkan raja-raja Jawa. Kiai Ageng Selo diakui sebagai cikal yang menurunkan raja-raja atau pimpinan di tanah Jawa.
bukan hanya raja-raja di Kesultanan Demak, Pajang, dan lain-lain. Kiai Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagai tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Kiai Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Kiai Ageng Selo, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Papali Kiai Ageng Selo. Papali atau larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan tersebut ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang macapat. Papali Kiai Ageng Selo tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Kiai Ageng Selo menggunakan pendekatan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Banyak kearifan lokal yang sampai sekarang masih dianut oleh warga masyarakat Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan. Kearifan lokal tersebut baik dari segi budaya maupun erat kaitannya dengan lingkungan, mempertahankan tradisi dari petuah-petuah Kiai Ageng Selo yang masih berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, ajarannya masih dipegang teguh menjadi kearifan lokal masyarakat Grobogan khususnya. Ajaran tersebut kini terkenal dengan nama sebutan Papali Kiai Ageng Selo. Papali Kiai Ageng Selo akan dijelaskan sebagai berikut. Papali Kiai Ageng Selo ini dituturkan oleh sesepuh di Desa Selo, yaitu Kiai Pariwara, mengatakan, hendaknya pesan ini dihargai karena akan membawa berkah bagi yang melaksanakan dan juga akan membuat selamat serta segar bugar. Kalau istilah zaman sekarang, sehat sejahtera, jauh dari segala kesulitan. Takulup dan kepareng ngarsik, kau ruhanmu nora endah-endah, ngelmu kan sun imanaken, amung pewulangi pun Eyang Kiai Ageng Selo Linuwi, nyatane us anyata, cihnane linuhung kang mangkone tanah Jawa. Datan dia tedake jeng Kiai Selo, lah iki biar sakna, papali iki ajinan ang berkahi, tur salamat seger kawarasan. Papali iki mangkena, aja ngawe angku, aja ladak, aja ajair, aja manah suraka, ian aja calimut, lan aja guru awleman, aja jail wong jail, pan gelis mati, aja amanah ngiwak, aja saen den wedi ing isin, ya wong urip ya ngagungken awak, wong urip pinet baguse, aja lali abagus, bagus iku dudu emas picis, pan dudu sasandangan, dudu rupa iku wong bagus pan pisan, sapa pada wong urip pan pada asik, perah ati warnanya,
dalam arti ketahuilah engkau, bukanlah hal yang muluk-muluk. Ilmu yang aku percayakan hanya ajarannya Kiai Ageng Selo yang terpuji. Nyatanya sudah terbukti tanda luhurnya yang membimbing tanah Jawa. Tidak lain anak keturunannya Jeng Kiai Selo. Nah, ini dengarkanlah. Papalai ini hargailah karena memberkati dan juga membuat selamat segar bugar. Papalai ini seperti ini. Jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, dan jangan celimutan, dan jangan memburu pujian. Jangan jahil karena orang jahil cepat mati. Juga jangan berhati kepada keburukan. Jangan tak tahu malu yang takut akan rasa malu. Juga orang hidup jangan menganggap besar diri. Orang hidup carilah bagusnya. Jangan lupa memperbagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang. Sungguh bukan karena pakaian, bukan dalam rupa atau penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi. Maksudnya semua dekat hatinya. Ada juga nasihat Kiai Ageng Selo tersebut dipasang di bangunan tempat wudhu sebelah kiri masjid. Dalam nasihat itu beliau juga berpesan, jangan angkuh, jangan bengis dan jahil, jangan serakah, jangan panjang tangan, jangan mengejar pujian, jangan kasar karena orang kasar cepat mati, jangan cenderung ke kiri atau melawan aturan. Papali Kiai Ageng Selo yang pertama, ojo adol sego atau jangan menjual nasi. Petuah ini ada sejarah dan maknanya. Berasal dari pesan Kiai Ageng Selo pada anak cucu dan keluarganya. Pada suatu hari, Kiai Ageng Selo mendapat tamu dari daerah jauh. Sebagaimana adat dan kebiasaan masyarakat Selo dan Jawa, jika ada tamu pastinya akan disuguhi makanan dan jajan. Pada saat istri Kiai Ageng Selo akan membuat nasi dan ayam bakar yang akan dihidangkan oleh tamunya tersebut, orang tersebut menolaknya dan mengatakan, "Saya sudah kenyang dan saya baru saja makan." Setelah cukup bercakap-cakap, akhirnya orang tersebut pergi dan pamit kepada Kiai Ageng Selo. Setelah tamu tersebut pulang, Kiai Ageng Selo hatinya merasa sangat sedih. Hati kecilnya berbicara-cara, mau sedekah saja kok sangat sulit. Padahal di pasar dan di luar sana banyak orang-orang yang menjual nasi. Dari sinilah Kiai Ageng Selo berujar pada anak cucunya agar jangan sekali-kali menjual nasi. Dalam Jawa dikatakan, ojo adol sego. Nasi janganlah dijual, jika bisa malah untuk disedekahkan pada yang membutuhkan. Di daerah Selo sampai saat ini tidak ada orang yang menjual nasi. Yang kedua yaitu ojo nandur waluh neng ngarep omah, budak nyerim peti. Suatu hari wilayah Selo ada gempa bumi dan huru-hara. Semua orang lari tunggang-langgang untuk menyelamatkan dirinya, termasuk Kiai Ageng Selo yang saat berlari terjatuh karena terserimpet akar pohon waluh atau pohon labu di depan rumahnya. Dari cerita inilah Kiai Ageng Selo berujar,
Ojo nandur wit waluh neng ngarep umah, mundak nyerim petik. Artinya, janganlah kalian menanam pohon labu di depan rumah, supaya tidak tersandung karena akarnya. Sebenarnya ini adalah sanepo atau makna kiasan. Buah labu itu bentuknya seperti kelapa yang besar, namun tidak ada isinya. Rumah dikiaskan dengan diri sendiri. Jadi maksud kata ojo nandur waluh neng ngarep umah mundak nyerim petik bermakna janganlah kalian semua menjadikan orang bodoh dan sombong sebagai teman dekat kalian. Jika orang seperti itu kamu jadikan teman dekat, bisa jadi beliau akan menjadi batu sandungan untuk dirimu sendiri. Ketiga, aja agawe angkuh. Maksudnya adalah janganlah mempunyai sifat sombong, karena sifat tersebut akan dapat mencelakai diri seseorang. Sebagai manusia haruslah rendah hati, bersikap tawadu. Sombong akan membinasakan manusia. Iblis akan dimasukkan dalam neraka karena sombong. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Begitu juga Fir'aun. Begitu juga umat Nabi Nuh yang tenggelam di air bah. Yang keempat, ojo landak lan jahil. Maknanya adalah jangan mudah marah dan jahil kepada orang. Yang kelima, ojo ati serakah. Maknanya adalah janganlah serakah dalam urusan materi duniawi. Yang keenam, ojo celimut. Artinya jangan panjang tangan. Yang ketujuh, ojo memburu alman. Artinya jangan memburu pujian dari orang lain. Kedelapan, ojo ladang wong ladak pan gelis mati. Maknanya adalah jangan bersikap angkuh. Orang angkuh akan cepat mati. Kesembilan, ojo melaku ngiwo. Maknanya adalah jangan berbuat yang nyeleweng, baik adat maupun norma agama. Kearifan lokal di atas selanjutnya dinamai dengan Pepali Kiai Ageng Selo, yang kini dilestarikan menjadi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Grobogan, Jawa Tengah. Tembang Pepali Ki Ageng Selo menjadi alternatif untuk sarana menumbuhkan kecintaan pada budaya bangsa, sejarah daerah, dan dapat menjadi nyanyian yang memiliki nilai-nilai pendidikan akhlak. Untuk melihat sedikit isi serat ini, akan dikutipkan serat Pepali Ki Ageng Selo tentang larangan untuk saling menyerang dan mencederai satu sama lain. Kutipan tersebut adalah pupuh 8 serat Pepali Ki Ageng Selo, diramu dalam tembang Dandang Ulah yang bunyinya adalah sebagai berikut. Aja sira watak sugihwani, atau janganlah kamu berwatak sok berani. Aja sira watak ngajak tukar, atau janganlah kamu berwatak suka bertengkar. Aja ngandeleke ilmune, atau jangan mengandalkan ngilmumu. Lan aja demen umuk, dan jangan suka pamer. Aja sira demen nyumpahi, janganlah kamu suka menyumpahi orang lain. Aja manah angiwa, janganlah suka berpikiran menyeleweng. Aja kang tinemu, hal tersebut jelek akhirnya. Sing sapa atine ala, barang siapa yang hatinya jahat, nora wurung ing besuk nemu bilahi. Siapa akan mudah menemui kematian, wong ala nemu ala.
orang jahat akan menemukan kejahatan. Dari serat tersebut, Ki Ageng Selo ingin mengingatkan bahwa seseorang jangan berwatak sok berani. Ketika seseorang ingin bertindak dan berbuat, harus dipertimbangkan matang-matang akan akibat, untung dan ruginya. Maka dikatakan, aja sugih wani, tetapi lebih baik wani sugih. Orang yang sok berani akan berbuat tanpa banyak perhitungan. Lebih parah lagi, kalau watak sok berani dilengkapi dengan watak ngajak bertengkar atau berkelahi. Ki Ageng Selo juga menginginkan agar kita tidak suka pamer atau umum. Sifat ini biasanya dimiliki oleh orang yang rendah diri. Kepamerannya tersebut diunjukkan untuk menutupi kekurangannya yang ada pada dirinya. Pamer juga wujud dari kurang percaya diri. Selanjutnya, Ki Ageng Selo juga mengingatkan untuk tidak mudah menyumpahi orang lain dengan kata-kata jelek. Jika kita melakukan hal tersebut, dikhawatirkan semua akan terjadi seperti yang telah diucapkan sebelumnya. Harapannya adalah agar tetap saling mencintai satu sama lain. Selanjutnya, dalam pupuh 45 tembang pocung yang berbunyi sebagai berikut. Datan wurung wong ngalah amanggih luhur. Artinya, akhirnya orang yang suka mengalah memperoleh keluhuran, yakti nora cindro, merendahkan kedudukannya. Yen asih marang sesamai, berani mengalah terhadap sesamai. Winales sing sihring sagung manungsa, akan memperoleh kemenangan jika berani mengalah untuk sesamanya. Perlu diteruskan untuk pupuh 49 yang berbunyi sira lamun tresno sih sasaminipun, jika engkau mencintai sesamamu samaning manungsa, sesama manusia kang sarya ning donya mangkin, yang bersama-sama hidup di dunia sadayana data anak sinengitan, semua tidak saling membenci. Ki Ageng Selo menganjurkan orang untuk berani mengalah. Ada ucapan yang bijak, yaitu wani ngalah bakal luhur wekasane, bukannya wani ngalah bakal luhur rekasane. Dari ucapan tersebut, kita diajak untuk belajar mengalah, dan kelak orang lain yang akan mendapatkan keluhuran budi tersebut. Mengalah tidak berarti kalah, lebih mengarah pada sikap ngeli atau menghanyutkan diri, dan bukan pada sikap keli, yaitu hanyut. Orang yang menghanyut masih hidup dan selamat, sedangkan orang yang hanyut pasti akan mati. Orang yang menghanyut bisa selamat karena bisa mengikuti arus yang deras, sekalipun ia terengah-engah. Dari uraian di atas, kita dapat berefleksi dengan baik tentang nilai, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika mendidik anak agar memiliki akhlak yang mulia, perlu diketahui bahwa tingkah laku merupakan salah satu buah iman yang meresap dalam kehidupan beragamaan anak. Maka seseorang anak bila sejak dini tumbuh dan berkembang dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya anak tersebut terbiasa dengan akhlak yang mulia. Maka dalam rangka mendidik akhlak anak, selain harus memberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus bersikap
bagaimana harus menghormati dan bagaimana bertutur kata yang baik.